Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Setia Dika Pratama. Di sini saya akan membahas pengenalan dan basic Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan membahas yang ada di layar ini dan saya akan menjelaskan lalu mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer. Yang pertama, ada user access mode. Ciri promnya yaitu router panah kanan. Cara masuknya yaitu otomatis saat pertama login, dan fungsinya mode dasar untuk melihat informasi sederhana dan tidak bisa mengubah konfigurasi. Nah, di sini ada contohnya ya, yaitu ping untuk mengecek apakah perangkat bisa terhubung ke perangkat lain, dan show version melihat informasi sistem dan versi iOS, show IP interface brief melihat IP dan status semua interface secara singkat. Nah, yang selanjutnya yaitu privilege access mode, yaitu dengan ciri prom, router, pagar, dan cara masuknya yaitu enable, lalu masuk ke mode dengan akses lebih tinggi. Fungsinya yaitu melihat konfigurasi lengkap dan masuk ke mode konfigurasi. Contoh komennya yaitu show running config untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif, show startup config melihat konfigurasi yang tersimpan, show IP route melihat tabel routing, copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi agar tidak hilang saat restart. Nah, selanjutnya itu Global Configuration Mode. Nah, dengan ciri router, kurung buka config, kurung tutup pagar, dan cara masuknya yaitu konfigurasi terminal, masuk ke mode konfigurasi utama. Dan fungsinya yaitu mengubah konfigurasi utama perangkat, dan contoh komennya ada di sini ya. Yang pertama itu ada hostname. Fungsinya yaitu mengganti nama router, enable secret untuk memberi password dan mode privilege, banner MOTD membuat pesan peringatan saat login, dan konsol 0 masuk ke pengaturan akses konsol. Nah, selanjutnya itu ada sub configuration mode. Yang pertama A, interface configuration mode. Ciri promnya yaitu router kurung buka config strip kurung tutup pagar. Nah, cara masuknya itu interface fast internet 0/0 atau bisa disingkat jadi INTFA 0/0, yaitu masuk ke konfigurasi tertentu. Fungsinya yaitu mengatur port atau jalur jaringan. Contoh konfigurasinya yaitu IP address 192.168.1.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0, yaitu memberikan alamat IP pada interface. No shutdown berfungsi untuk mengaktifkan interface yang masih mati. B, LAN configuration mode. Ciri promnya yaitu router kurung buka config strip line kurung tutup pagar. Cara masuknya yaitu LAN console 0. Fungsinya mengatur keamanan akses perangkat. Contoh komennya yaitu password kelas jaringan untuk memberikan password kelas jaringan untuk memberi password pada konsol. Login untuk mengaktifkan perintah password saat login. Nah, selanjutnya ini ada basic configuration command. Enable untuk masuk ke privilege mode, configure terminal untuk masuk ke global configuration, hostname router 1 mengganti nama perangkat, enable secret memberi password privilege, banner MOTD pagar akses tanpa izin dilarang, pagar membuat pesan peringatan, LAN konsol 0 masuk ke pengaturan konsol, password admin memberi password konsol, login mengaktifkan login password, copy running strip config, startup strip config, menyimpan konfigurasi. Nah, cara mengecek konfigurasinya yaitu show IP interface brief, yaitu untuk mengecek IP dan status interface. Show running strip config untuk mengecek konfigurasi aktif, show startup strip config mengecek konfigurasi yang tersimpan. Nah, di sini ada configuration untuk IP. Nah, jadi enable untuk masuk ke privilege mode, configure terminal untuk masuk global configuration, interface fast internet 0/0 untuk pilih interface, dan IP address yang sudah ditentukan untuk memberi IP, dan no shutdown untuk mengaktifkan interface, lalu copy running strip config startup strip config untuk menyimpan konfigurasi. Nah, setelah ini saya akan mencoba untuk mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah berada di Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan perangkat yaitu 2 PC, PT router, lalu memakai satu switch PT. Nah, di sini saya akan menghubungkan masing-masing perangkat menggunakan kabel straight through. Nah, di sini langkah konfigurasi yang pertama yaitu klik routernya, lalu di sini ada yang namanya CLI atau Command Line Interface. Lalu setelah itu klik di sini, lalu ketik enter, lalu enter sekali lagi. Nah, di sini sudah ada tulisan router ya. Lalu ketik enable untuk masuk ke mode privilege, lalu enter. Nah, di sini lalu agar bisa masuk ke mode konfigurasi yaitu ketik
konfigur terminal. Lalu di enter. Nah, di sini sudah masuk. Lalu untuk mengganti nama router yaitu dengan cara ketik host name lalu nama router yang akan dipakai. Nah, di sini saya akan memakai nama router dengan halo 2. Nah, lalu cara untuk memberi password yaitu ketik enable secret. Nah, di sini saya akan memberi password dengan 1122223333. Nah, password ini opsional ya, tergantung teman-teman maunya apa. Lalu ketik enter, lalu klik enter. Nah, di sini cara membuat banner pesan peringatan yaitu dengan cara banner MUTD. Lalu pesan yang ingin disampaikan. Setelah itu tekan enter. Lalu untuk memberi password konsolnya yaitu dengan cara line console 0. Lalu enter. Nah, di sini saya akan memberi password dengan kalimat atau kata halo semuanya. Setelah itu bisa di enter, lalu ketik login, exit, dan exit. Nah, setelah itu untuk menyimpan atau men-save konfigurasinya yaitu dengan cara copy running strip config startup strip config. Nah, setelah itu untuk mengkonfigurasi IP address pada routernya, masuk lagi ke mode konfigurasi dengan cara konfigur terminal. Enter, lalu ketik interface atau teman-teman bisa singkat dengan menggunakan 3 huruf yaitu INT. Lalu kabel dari switch ke router itu kan tadi menggunakan FA 0/0. Dan di sini kita tinggal memberi IP address kepada router tersebut yaitu dengan cara IP address. Nah, di sini saya menggunakan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Nah, setelah itu tekan enter. Dan cara mengaktifkan interface-nya yaitu dengan no shutdown. Lalu di enter. Lalu ketik exit lagi, exit dan save konfigurasinya. Nah, di sini sudah tertera ya si display name-nya terganti dan hostname-nya terganti. Lalu di sini agar perangkat bisa saling terhubung, saya akan mengganti IP setiap perangkat dan default gateway-nya dengan cara klik perangkatnya lalu masuk ke desktop dan klik IP configuration. Nah, di sini IP address-nya itu 192.168.1.2. Nah, agar cepat saya akan salin di sini. Nah, setelah di enter akan muncul subnet mask-nya secara otomatis. Nah, tadi kita sudah mengubah IP address di routernya ya, dan harus diterapkan di default gateway-nya di masing-masing perangkat. Yaitu tadi 192.168.1.1. Di enter. Lalu di perangkatnya satunya pun kita ganti. Nah, setelah IP-nya terpasang, saya akan mencoba mengetes apakah perangkat tersebut berfungsi dengan cara mengirim pesan. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, jadi segitu saja pengenalan dan basic Cisco Packet Tracer yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.